Assalamualaikum teman-teman, selamat siang semua. Salam sejahtera. Hari ini gue di sebelah Kohan. Kesempatan akhirnya datang juga gue main ke Tekno. Ketika gue sampai sini, gue lihat itu ada mungkin sekitar 7 atau 8 unit untuk yang GoPay meter. Itu Kohan tidak memakai shock belakang. Kenapa Kohan itu melawan apa namanya ya? Shock belakang ini kita tahu kok ya fungsinya ya. Dia untuk ngeredam gitu kan. Ketika itu dicabut, apa sih sebenarnya diharapkan dari motor itu? Yang aku harapkan. Yang satu pasti bobot lebih enteng. Satu itu ya, yang aku kejar. Oke. Sorry, gue potong lagi kok. Karena gue biar jelas nih. Ya. Emang ketika Kohan tidak pakai itu shock belakang, itu shock berarti berapa bobotnya? Sekitar 2 kilo. 2 kilo. Terus diganti dengan apa namanya tuh? As. As. Cuman yang nggak diapa-apain lagi. Panjangnya sekitar berapa tuh? Sama seperti shock biasa, sama. Heeh. 200 mili. Hanya lebih ringan. Lebih ringan satu. Yang kedua? Yang kedua, reaksi dorongan motor lebih baik. Untuk keluarnya. Untuk pas dioper gigi. Jadi gini loh, prinsipnya kalau kita pakai shock ya, ketika ditekan, ngoper kan pasti neken dong. Itu gaya gravitasinya ke bawah. Dengan kita nggak pakai shock, itu lebih ke depan. Sama kayak GP yang whole shot. Jadi tekan dia shocknya mati. Itu modelnya begitu ceritanya. Maksudnya inspirasinya dari situ. Nggak tahu, aku sebelumnya pas aku udah bikin itu keluar itu whole shot. Oh. Karena GP kalau start kan dia Makan turun shock belakangnya turun terus mati. ngancing dia. Ngancing. Di sini siapa? Mee. Siapa lagi? Mee, ada Aden, ada Bagol. Bagol. Hmm, Mereka semua terbiasa dengan itu. udah terbiasa. Itu mulai tahun kapan kok? Kohan memberlakukan gue nggak pakai shock belakang, gue bikin mati aja. Tahun lalu kayaknya deh. Tahun lalu. Udah diberlakukan. Kayak Kapan deh ya? Yang pas punuk ya? 2020. Iya. 20 awal ya? 2020 awal. Dan itu berfungsi baik kok. Berfungsi. Lumayan membantu. Asli. Itu misalkan lah begitu, itu berfungsi gitu. Maksudnya, Berfungsi. mesti nggak habis pikir. Misalkan nih ya, jalanannya licin. Apa yang akan terjadi? Coba kalau shocknya dikerasin gitu kok, mesti mati. Tergantung kalau lihat tracknya misalnya nggak memungkinkan ya. Aku pakai shock. Tapi kalau tracknya bagus, Fine-fine aja. fine ya gitu. Kecuali jalannya bumpy ya. Aku pakai shock. Nah, terus untuk penyesuaian setelah belakang dikerasin, apakah shock depan juga dikerasin? Justru shock depannya kalau keras agak lembek sedikit. Malah dilembekin sedikit. Jadi yang main hanya di depannya aja. Itu posisi sulingnya dirubah atau ganti apa olinya atau minyaknya Aku ganti. di lebih encerin atau gimana kok? Lebih aku udah kentelin. Malah kentelin. Jadi lebih lembut gitu mungkin ya. Lu kebayang nggak sih brother? Itu motor nggak ada shocknya gitu kan? Iya. Belum lagi kalau misalkan jalanannya bumpy atau ada apa ya? Sedikit gerdek-gerdek gitu kan. Misal kayak Itu ada masalah. jalur kejut, Kalau itu masalah, Berarti misalnya ada jalur-jalur yang kayak begitu mendingan nggak dihindarin ya? Maksudnya dihindarin. Ya paling aku cari tracknya aman. Maksudnya ya sebenarnya sih itu awalnya buat sentul sih. memang di create di khusus di sana berarti. Ya, Iya. memang dia punya apa namanya? Aspal, itu Aspal, mulus kan benar-benar flat. hanya di situ berarti ya. Makanya agak susah ketika menyeting di lain tempat. Cuma waktu itu kan sempat Kohan main di apa namanya line up di daerah Jawa Timur. Itu dengan itu kan shocknya Sama, kan? sama. Kan? Itu aspalnya kan mulus banget. Sebelumnya Kohan kesana ngelihat tracknya dulu. Iya kali. dong, saya lihat track dulu. Kalau tracknya bagus ya aku nggak pakai shock. Katakanlah begini kok. Sampaikah memangkas 1 second untuk penggantian shock itu? 0,1 ya. 0,1 iya. Ya. Bukankah ketika joki start dia akan lebih apa namanya? Liar. Iya kok. Harusnya liar ya, tapi ya awalnya sih kesulitan sih. Startnya suka ngebuang-ngebuang, tapi saya kasih arahan coba dipelajarin. Karena saya bukan joki ya. Jadi cobalah dia ngerabanya gimana supaya itu nggak liar. Berapa bulan akhirnya kok? Sampai akhirnya oke. 2 Fix. minggu. 2 minggu. Di motor yang mana yang awal kok? Itu no-name. No name awalnya tuh. No-name. Itu pertama kali. Itu sudah as begitu aja, Almu. Almu. Jadi awal cari posisi itu
yang sulit itu cari posisi ketinggian motornya. Oh. Semakin tinggi posisi duduknya semakin kebuang. Tapi semakin pendek dia bisa lebih grip. Panjangnya berapa kok? 20, 30? 205, 205 mili. 205. Nah, 205 belakang. Posisinya digeser nggak sih kok? Kalau Kohan tuh dari posisi aku arm sih ikutin standar. itu ikut standar. Ikutin standar. Ini juga standar. Ah. Aku cuma main di ketinggian sama maju mundurnya velg. Posisi roda belakang. Roda belakang berarti asli lebih mundur, lebih panjang. Lebih maju. Mana lebih maju? Kalau kita mundurin velg, Heeh. itu berarti kan menghilangkan grip. Heeh. Tapi mengurangin wheelie. Ya, memang keterampilan joki juga harus. Di situ lah. Iya ya, kalau sekiranya ya kan biasanya kan paling tidak ketika dia belakang ada shocknya, mungkin liarnya motor bisa diredam dari situ, ketemu tekanan sedikit, dia kan agak lebih stabil gitu mungkin dia keluarnya ya. Ketika seumpama dia itu lebih keras, ntar gue kalau ada waktu gue mau coba ngobrol sama Mee deh, karena kan Boleh. pasti kan dia akan punya, misalnya gini, dia ngeliat nih, hari ini gue bawa motor yang ada shocknya, berarti cara start gue begini. Oh ini punyanya Kohan yang nggak ada shocknya, berarti gue cara startnya begini. Pasti dia juga akan entah mungkin RPM-nya, entah Ya, mungkin pasti lebih paham. ya kan kayak gitu berarti kan kok. Betul. Nah lanjut ke apa namanya, ke bagian kemarin Kohan, sorry ya ini gue lompat-lompat nanyanya, jadi gue nggak runtunin seperti yang udah ketemu teman-teman mekanik yang lain. Kohan kemarin kan ranking tuh masuk ya kok? Iya, betul. Ya kan? Satu kan? Time-nya berapa kok? Kemarin 56,3 apa 561 gitu. 561. Sok belakang tapi. Pakai. Kalau rotes pakai. Pakai. Wajib. Wajib. Lalu kenapa di beberapa motor yang lain ini yang buat gope meter juga ya soknya nggak dipakai? Ini buat lurus aja, nggak ada belok-belok. Tapi ada ini yang buat lurus doang nih kok, kan ada juga masih pakai tuh. Mana? Itu ada pakai. Oh, beberapa itu ya. Itu pakai gitu. Termasuk itu yang baru dibikin apa namanya? Tangki. Kalau yang pakai ini kan masih kebutuhan track ya. Ada yang jalannya bumpy. Bukan dari spek mesin kok. Jadi mau standar porting, mau bebas. As aja. Tuh, berarti nggak mesti dari power mesin berarti ya? Oh. Oke. Terus ada kemarin gue lihat juga Abah kan kesini. Ada beberapa risetan rangka baru. Ya. Itu Kohan itu memasukkan rangka yang konsep baru itu di engine yang lama atau di engine baru semuanya. Pakai yang kayak gini nih kok, yang agak kotak kan ya berarti. Yang ada tulisan Teknotuner ya. Itu engine baru apa Engine baru. Engine baru semua. Baru. Kalau yang lama tidak diganti. Yang lama ada sebagian diganti nih seperti ini. Yang wedus gembel ganti. Wedus gembel ganti. Ganti. Wedus gembel itu yang mana? Ini kok. Iya, yang putih. Ini engine-nya itu. Iya. Itu diganti. Diganti rangkanya kan. Awalnya kan dia besi. Ganti Ada juga kereta malam. Nah, itu yang pertama. Nah, ini dia nih. Itu emang sudah di apa namanya? Sudah di ini sekalian kan di Ada namanya, ada namanya kereta kan. malam. Di sininya Tekno gitu kan. Betul. Di sebelah kanannya tuh sebelah kirinya. Ntar gua ambil detailnya deh. Sebelah kirinya tuh sih kereta malam. Betul. Itu spek apa? Itu sana bebas. Nah, kalau itu mesin lama, cuman udah dibaruin. Kok pakai sok? Kan baru jadi. Oh gitu. Nanti setiap kita nyeting kalau udah oke baru Iya. coba nggak pakai Baru shock. dicobain gitu ya. Berarti untuk riset mengenai tenaga, torsi dan segala macam sampai dengan top speed itu di riset pakai shock dulu. Pakai shock dulu. Begitu Setelah finishingnya baru kita nggak pakai baru shock. nggak pakai shock. Itu memangkas tadi kalau Kohan bilang 0 01. cuman shock doang. Shock. Gimana nggak ada shocknya? Waduh, patah nanti. Gitu. Terus gini kok. Nah yang ranking tadi tuh kok, ketika dia udah kelar balap, ini mau ada event lagi, apa part yang diganti? Apa diseger-segerin? Asnya termasuk. Jarang sih, kerkas jarang sih. Aku paling nyatinnya paling ganti ring piston, Ring piston, lidah membran, Lidah sama membran. kampas kopling udah. itu aja. Oli. Oli juga jarang sih. Ada sih ganti, jarang tapi. Dua tak mah oli nggak terlalu gimana-gimana banget. Ban. Oh iya ban pasti, Ban. ban pasti. Nah,
Kalau bicara korekan kok, Super Pro sama yang chamber, apakah beda jauh kok untuk angkatan transfer bilasnya, exhaustnya? Nggak terlalu jauh sih. Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Hampir mirip. Iya. Atau Super Pro lebih besar. Ya pasti Super Pro lebih besar, tapi nggak beda jauh sih. Yang pasti membrannya kan lebih besar, Erek Jet. Kalau chamber kan standar Erek King. Oh, kalau yang buat Super Pro yang pakai RJ tuh. Erek Jet. Nah, untuk chamber sama si Super Pro, apa rasionya juga sama? Kalau untuk Super Pro jujur aku belum coba sampai latihan ya. Ini lagi proses bikin, nanti setelah jadi baru tahu nanti seperti apa. Oh, oke. Terus untuk kebutuhan di karbunya kok, antara yang Super Pro dan chamber itu Mirip-mirip karbunya. mirip-mirip, Ah, nggak lebih besar. mirip-mirip sama. Dia boleh di rimmer nggak sih kok? Boleh. Maksimal 30 kalau salah. Maksimal 3, karbu standar di rimmer maksimal 28 sorry, 28. maksimal 28. Ah. Lem-leman nggak apa-apa? Lem luar nggak boleh. Lem luar nggak boleh. Lem Oh, dalam dalam aja boleh. nggak apa-apa ya. Oh, Ah. arti kalau sampai ngorek apa di remer terus terjadi bocor di luar, di lem Nggak boleh. kalau di dalam Boleh. nggak apa-apa. Nggak Oh, apa-apa. yang penting keluar kelihatan standar. Standar. Oke. Terus untuk gini kok. Kan nozzle dan beberapa jarum itu kan boleh diganti-ganti. Boleh. Kohan itu nyaman pakai apa sebenarnya kok? Motor apa nih? Ereking yang Standar, tadi? standar. Oh, itu standar. Standar semua. Ini standar semua. Standar. Jarumnya juga. Standar. Spuirnya ikutingan berapa kok? Ini sentul gede kan ya? Sentul kecil. Oh, sentul kecil. Sentul kecil. 56 itu sentul kecil berarti ya? 56. Kalau sentul gede satu belum pernah dicoba. Belum pernah. Belum pernah. Nah, ketika umpama yang ini nanti main di sentul besar, korekannya berubah. Ya otomatis. Pasti berubah. Pasti berubah. Rasio berubah berarti. Rasio berubah pasti. Termasuk final gear dan segala macam. Pasti. Meskipun di kelas yang sama. Iya. Oh, cuma tetap aja ya ada perubahan di bagian korekannya berarti ya. Betul. Terus lagi kalau di Ninja kok, apakah Kohan juga siapin juga untuk sentul besar? Udah, kan ada. Itu yang hijau. Iya. Itu yang kemarin itu dibawa sama siapa kok? Itu yang dibawa sama Respati. Time-nya berapa kok? 158 apa 157 saya lupa, sekitar itu. 157. Pemula yang bawa. Oh, oke. Sorry 147. 147. Nah, Iya, itu 148 dia tuh. 158. 147 148 gitu saya Ya lupa. itu dia tuh baru tuh. Nah, 148 kayaknya. Turun di sentul gede pun baru Baru ini kan, baru berapa kali dia tuh? Baru kemarin aja. baru sekali. Terus langsung podium ke Satu. Nah, kalau nggak salah sih ingat gue itu keduanya itu by produk kalau nggak salah ya. Iya, Banggol, Risman. bener Nah, ya? bener-bener. Iya, nah. Gapnya jauh nggak sih kok waktu itu kok? Saya nggak sempat ngelihat itu banget sih, detail banget sih. Aku lupa gapnya deh. Kayaknya nggak perhatiin. Nah, dari mesin standar, dia itu berubah banyak kok korekannya. Lumayan, Banyak. lumayan. Kalau keras diganti nggak sih kok? Aku pakai KTT. Pakai KTT. Boleh bahas lebih jauh nggak kok? Boleh, boleh. QTT-nya Kohans itu pakai yang stroke berapa kok? 1 mili. 1 mili. Setangnya standar. Standar. Dia nggak ada packing berarti. Stangnya, packingnya maksudnya packing blok. Packing berapa? Ada. Tebel. Standar. Nggak nongol ya kok? Enggak sih, aku akalin dari pistonnya. Kasih nafas. Dikasih nut. 08. 08. Atau semua motor Kohan itu semua pakai dikasih nutnya di 08 semua berarti. Enggak, ada yang 1,2, ada yang 08. Tergantung sih, tergantung kebutuhan. Kalau 1,2 tinggi banget berarti stroke. Ya lumayan. Iya kan, berarti kan? 1,5-an. Nut 1,5 tuh kan. Mil aja tuh kan ini banget, maksudnya tong banget gitu dia naik ke atas. Gini kok, itu motor kan disentul kan jelas nih, straightnya berapa meter? 800 ya? Iya, 800. 800. Ketika Kohan terapkan itu di engine yang untuk 500 meter, apakah sama tipikal korekannya? Kalau Ninja sih mirip-mirip ya. Soalnya kenapa? Dia ada super keep. Super keep-nya hidup, Hidup. tidak dimatikan. Enggak. Yang Tetap. untuk road race. Road race. Kalau yang untuk 500 meter Mati. Emang untuk motor yang buat road race yang hijau itu sanggup berapa dia teriak RPM-nya? 13.000. 13.000. Sehernya bisa kok berarti. Enggak, standar. 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 Kalau yang untuk di 500 meter ini Sama standar.
Tinggi mana teriak RPM-nya kok? Tinggian road race, sekarang kan karbonnya 38 itu, VFOS. Kalau ini kan membran standar. Jadi memang apa namanya, RPM kail tinggi itu bukan hanya dari karakter korekan aja ya. Part yang tadi itu termasuk Kalau untuk membran, termasuk karbu, dia tuh bisa ngaruh di situ ya. semua berhubungan sih, dari knalpot, dari kompresi. Kalau kita misalnya RPM tinggi itu kompresi nggak bisa terlalu tinggi. Kalau kayak 5 meter ini kan kompresi masih agak tinggi, makanya dia RPM nggak bisa terlalu tinggi. Biasanya kawan kasih kompresi berapa kalau yang buat di GoPmeter? Kompresi apanya nih? Atas, head, bukan kompresi primer, kompresi sekunder atas. Kalau head itu sekitar 7-an, nggak tinggi sih, 7, berapa. Tapi gitu. pakai bensol berarti? bensol. Pakai bensol. Satu lagi deh, emang lebih kencang Thailand ya? Maksudnya secara kecepatan atau teknologi lebih tinggi mereka ketimbang kita di sini? Kalau aku lihat teknologinya sih ya Thailand sekarang oke. Untuk 4 tak sih bagus sih. 4 tak. Kalau Ninja saya belum tahu. Apa ya, teknologi Thailand sendiri, kalau untuk 4 tak oke. 4 tak terus. 2 tak? 2 tak sih aku belum kurang. 2 taknya dia lah. Enggak. Tapi saya bakal mau ke Thailand. Beli spare part? Bukan, saya bawa motor sih tetap Di sana? di sana. Apa itu kok? Dengan dekat ini sih. Brand rangkanya tuh lokal, kita Lokal, punya? high-tech betul. High-tech. Terus untuk segala-gala macam di bidang kaki-kaki, campuran itu ya? Campuran, udah campur. Berarti yang lokal hanya Sasis, sasis, frame, dan segitiga. ilmunya. Thank you kok.